tentang KDMP. Saya melihat tadi narasumber sudah menyampaikan panjang dan lebar, tetapi saya fokus kepada regulasi. Yang paling utama dari KDMP ini menurut saya adalah regulasi. Kalau kita orang pemerintah ya, katakanlah bupati, sekda gitu, menjalankan sebuah program, itu mesti ono surat keputusannya berdasarkan undang-undang nomor sekian, PP sekian, perda sekian, apa. Kemudian lahirlah sebuah program. Inilah kunci kenapa KDMP ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena saya melihat dinas koperasi sama sekali tidak ada peran apapun, tidak pernah terlibat apapun, tidak ngerti apapun. Saya yakin Pak Sekda itu kalau ditanya tentang Koperasi Merah Putih menjawabnya bukan berdasarkan regulasi, tapi karena informasi, karena terpaksa daripada dimarahin belajar, akhirnya mencari informasi, sehingga mau melangkah pun perasaan saya seperti ini. Tapi benar nggak sih regulasinya yang seperti ini? Terus kemudian dinas koperasi sama. Dinas koperasi mau melangkah yang seperti apa? Barangkali bisa jadi tidak pernah rapat tentang KDMP ini berjalannya seperti apa. Inilah yang paling utama dan harus diperhatikan bahwa regulasi itulah sebagai tuntunan. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada regulasi yang hari ini ada, koperasi itu berdasarkan ada namanya itu pengurus, terus pengelola, kemudian ada simpanan wajib, simpanan pokok. Tetapi pejabat-pejabat kita, para menteri kita bicaranya begini, oh kalau Koperasi Merah Putih nggak usah ada simpanan pokok, nggak ada simpanan wajib. Saya ini belajar dari kecil, yang namanya koperasi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau kemudian seperti itu, ada teman kami kepala desa di sebelah, itu begitu diluncurkan koperasi, kemudian membuat akta notaris dan segalanya, langsung gerak cepat membuat simpanan, mengumpulkan anggota, narik simpanan pokok, simpanan wajib. Yang notabene sudah terkumpul banyak, tapi sampai detik ini koperasinya belum terbentuk karena terkendala oleh regulasi. Karena tanahnya LSD semua. Yang dulu sebelum ketat, LSD itu tabrak aja lah. Tapi hari ini, begitu ketemu LSD, nggak boleh. Sampai hari ini, yang sudah sesuai dengan koperasi undang-undang yang sekarang berlaku, itu mereka malah tidak gerak. Saya merasa bahwa informasinya kok ngalor ngidul gitu, akhirnya saya tidak mengumpulkan anggota, tetapi suka tidak suka lewat forumnya Pak Denny juga saya dengar itu bahwa kamu suka tidak suka membuat atau tidak membuat di demo dipotong. Kamu harus segera bikin. Akhirnya saya bisa segera bikin, ngambil yang pertama di kabupaten itu, saya termasuk 10 yang jadi duluan, kemudian jadi. Tapi saya takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan pada malam hari ini. Ada bagian yang menarik yang coba kita agendakan pada kesempatan kali ini adalah kita mencoba meluncurkan satu program bincang malam. Jadi karena kayaknya banyak kawan-kawan ini yang ngurus BUMDes, ngurus KOPDes atau ngurus koperasi yang lain dan seterusnya. Sementara ini mungkin menjadi bagian bahwa ngurus BUMDes dan ngurus koperasi itu ya jadi sambilan lah. Artinya menjadi bagian dari kerja-kerja sosial. Ini yang sementara yang saya amati. Nah, pada malam hari ini kita mencoba meluncurkan satu program dari TV Desa, Bincang Malam. Bincang Malam ini kita pengen berbincang tentang ekonomi desa. Jadi lembaga ekonomi desa itu, lembaga ekonomi lokal desa itu yang kita kenal hari ini ada dua minimalnya.
yaitu koperasi desa dan badan usaha milik desa. Walaupun sebenarnya kalau amanat undang-undang masih ada satu lagi, yaitu badan usaha milik petani, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tetapi dalam prosesnya badan usaha milik petani ini rata-rata kemudian bentuknya menjadi perseroan. Kira-kira itu perkembangan-perkembangan yang kita bisa update. Nah, malam hari ini kita ingin berbagi cerita lah. Karena Bu Diana dari Universitas Merdeka Malang ini banyak berkecimpung dengan apa UMKM dan seterusnya, dan kita juga sedang mencoba untuk membangun kolaborasi yang lebih berkelanjutan, mengembangkan edukasi tentang koperasi, tentang BUMDes, dan tentang bagaimana peluang-peluang untuk kawan-kawan pengurus dan pengurus BUMDes dan pengurus Kopdes ini bisa ikut meningkatkan keilmuannya dengan melakukan kuliah di Universitas Merdeka Malang, yang kemarin kita juga sudah sempat sharing. Nah, dua kawan yang lain ini juga sebenarnya bukan kawan baru, ini kawan lama. Sela ini dari PT STI uh, Solusi Teknologi Indonesia. Nah, sedang coba kita bekerja sama Kode Indonesia, koperasi kita dengan dengan Vita ini adalah membantu Vita untuk bisa aplikasi BUMDesnya termanfaatkan atau dipakai oleh kawan-kawan BUMDes dan BUMDes bersama. Nah, Kang Endi, kami kebetulan juga disupport Kode Indonesia, disupport oleh Kang Endi dari Sakti, itu untuk mengelola data keanggotaan dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Itu mungkin antara yang bisa saya sampaikan, dan malam hari ini kita ingin mencoba sharing, ngobrol santai lah, karena ini bincang malam, kita pengen ngobrol santai kemana sebenarnya koperasi desa dan badan usaha milik desa. Nah, mungkin kita nanti akan memberikan kesempatan singkat-singkat Kang Endi, Prof Diana, dan juga Mas Sela untuk bisa memberikan pandangan koperasi kita hari ini kayak apa. Mungkin Kang Endi lebih bisa banyak memberikan insight, Prof Diana mungkin bisa memberikan insight tentang kondisi UMKM kita seperti apa. Mungkin kalau ada insight-insight tentang ekonomi pedesaan kita kayak apa, kemudian nanti Sela bisa berbagi tentang BUMDes kita kayak apa. Karena memang urusan desa ini menjadi urusan yang menarik, manakala kebijakan pemerintah hari ini saya berpikirnya Kang Endi mungkin juga mulai pusing juga, ini konsep koperasinya kayak apa. Kemudian Sela juga kemarin juga sempat sharing tentang tentang MBG yang kemudian dihentikan di beberapa kabupaten, yang kemudian itu bisa jadi berdampak juga terhadap BUMDes yang sudah menjadi mitra supplier dari MBG dan seterusnya. Saya pikir itu antara dari saya, dan kita berikan kesempatan yang pertama Prof Diana untuk bisa memberikan pandangan kemana ini sebenarnya koperasi desa dan badan usaha milik desa kita ini ke depan ini, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Suryo, mungkin lebih supaya kita lebih nyaman Budiana aja. Oke, siap. Saya juga masih harus belajar banyak nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kalau setahu saya koperasi itu ya yang saya jalankan, pengalaman saya selama bertahun-tahun menjadi pengawas koperasi, menjadi ketua koperasi, itu ya memang seperti itu ya yang saya tahu. Ada anggotanya, ada simpanan wajibnya, kemudian saham gitu ya istilahnya, ada simpanan sukarela, kemudian dari situlah modal koperasi itu dibangun, kan gitu. Terus dengan modal itulah maka untuk membiayai operasional,
modal untuk membuka simpan pinjam, gitu ya. Setahu saya seperti itu. Nah, untuk koperasi merah putih ini saya memang ya nun sewu, saya juga masih belajar ya melihat gimana ya ini ya. Jadi yang pertama kali saya itu aneh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kok di ya mohon maaf ini suatu saat saya ketemu dengan seseorang gitu ya, cerita, Bu, di desa saya itu jadi 2 desa itu ada perbatasan gini ya Pak ya. Nah, gedung koperasinya tuh jajar gini. Mosok sih Mbak, saya gitu. Seorang Malang nih keluar nih dialek Malangnya. Mosok sih Mbak, lo iya Bu. Terus iki ya apa ya? Apa gimana ya? Apa dari sisi bisnis ini kok nggak masuk ya? Terus anak saya itu yang apa eh ya akhirnya terpengaruh dengan di medsos kan Pak yang di video itu. Saya sementara ini masih ada apa berharap baik Pak. Saya tetap optimis gitu ya. Jadi cita-citanya pemerintah untuk menjadikan koperasi itu sebagai untuk sarana distribusi barang-barang yang disubsidi pemerintah. Itu kayaknya sih. Saya mungkin ini sesuatu yang memberikan harapan gitu bagi saya. Hanya memang untuk gimana nantinya, jadi saya juga masih menunggu ini Bapak. Kan belum semua Kopdes ini kan dibuka ya, untuk koperasi yang KDMP loh maksud saya. Untuk koperasi yang sudah jalan memang saya melihat juga sudah banyak sih. Dan saya memang selama ini fokus penelitian saya itu di UMKM, baik yang koperasi maupun yang non koperasi gitu. Dan yang pertama kali saya melihat yang masih perlu di upgrade untuk pelaku UMKM itu memang dari sisi pencatatan Pak, pencatatan bisnis itu. Jadi saya melihat memang banyak pelaku UMKM itu yang belum memiliki catatan akuntansi yang baik. Padahal bagaimanapun itu adalah akuntansi itu adalah mencatat informasi keuangan dan apalagi ke depan diperlukan yang non keuangan. Kemudian yang kedua, lingkungan bisnis sekarang kan sudah sangat berubah ya Bapak. Pembayarannya aja sekarang sudah menggunakan e-money, e-wallet gitu ya, sudah berbasis pada aplikasi, sudah di e-commerce misalnya. Nah, ini saya menyadari memang ada gap antara dunia pendidikan dengan yang di lapangan itu. Ini juga perlu upgrade ya, bagaimana pelaku UMKM itu yang diantaranya juga UMKM yang ada di koperasi gitu kan, UMKM yang ada bagian dari usaha desa kan gitu. Mau nggak mau ya memang harus masuk ke dunia digital. Jadi pembayarannya aja sudah seperti itu. Pada saat saya menjadi moderator diskusi tentang harga pokok di UPT Koperasi dan UMKM Jawa Timur, itu sudah ada ibu-ibu yang mengusulkan bertanya tentang, Bu, biaya afiliator itu masuk mana? Wow. Artinya ibu-ibu ini pelaku ini sudah sangat paham dengan struktur biaya. Tapi beliaunya
Jadi sudah tahu jenis biayanya apa, tapi catatan biayanya belum punya, ndak punya mereka. Gitu ya. Jadi biaya-biaya yang berkaitan dengan digitalisasi itu mereka juga sudah tahu gitu. Artinya, nah inilah yang menurut saya memang dari sisi kompetensi SDM itu memang perlu di upgrade, Pak. Saya ingat sekali waktu saya jadi ketua koperasi. Waktu itu tahun 2017-2018 masih baru-barunya muncul e-commerce. Tahu-tahu saya ditanya gini, Bu Diana, itu jualan online itu kan haram ya Bu? Waduh, kaget saya Pak. Loh, kok bisa? Saya mohon maaf, ini saya kalau berkaitan dengan haram halal saya kurang ahli saya gitu. Saya sebetulnya tahu jawabannya, kenapa kalau barang-barang online itu murah. Jadi dia bilang, kenapa kok haram? Lah bayangkan Bu, kalau saya bikin kerudung habisnya segini, bahan bakunya segini, kok itu dijualnya? Nah, saya di kepala saya langsung, kenapa murah? Karena secara konsep akuntansi tidak ada non value added activities di situ. Tidak ada aktivitas yang tidak yang tidak menambah nilai secara konsep. Jadi dari penjual langsung ke konsumen, berarti nggak perlu distribusi, nggak perlu toko, nggak perlu bayar yang ini sales, itu semua kan dipotong. Nah itu kan dalam konsep akuntansi kan non value added activities. Saya mikir, ya opo yo, ini gimana ya menjelaskan non value added activities ini buat pada ibu-ibu. Nah, seperti itu contohnya bapak-bapak, ibu-ibu yang menurut saya perlu upgrade kompetensi itu. Kemudian saya juga penelitian beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, nggak lama sih setelah COVID. Semoga ya penelitian saya ini penelitian yang insya Allah valid datanya. Jadi apa sih yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM? Jadi sampel saya waktu itu sampai 400 kan lumayan banyak tuh. Saya menyebarkan kuesioner gitu ya, dibantu oleh mahasiswa saya yang dia itu adalah pembina UMKM di mahasiswa dari yang karyawan UPT itu Pak, UPT koperasi itu. Nah, mana yang lebih berpengaruh terhadap kinerja? Ternyata itu pendidikan non formal itu juga berpengaruh. Dan pendidikan formalnya itu juga lumayan pengaruh. Begitu pendidikan formalnya bagus, maka dia lebih cepat menyerap pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih yang selama ini saya pahami. Kemudian, ya karena saya akademisi, jadi pengalaman saya di UMKM itu memang ya mungkin tidak sebanyak bapak-bapak ibu-ibu, karena saya harus berbagi waktu dengan mengajar dan apalagi sekarang saya ya kaprodi gitu, sehingga pekerjaan administratif saya lebih banyak sehari-hari itu. Terus gimana sih pendapat mereka tentang akuntansi gitu, tentang pentingnya catatan-catatan akuntansi. Kenapa kok mereka tuh mayoritas tidak punya? Itu ternyata apakah penting ya akuntansi itu, catatan akuntansi? Mayoritas menganggap penting. Tapi akuntansi itu memang sesuatu yang susah katanya begitu. Nah, dari beberapa penelitian saya dan juga pengalaman saya langsung menjadi ketua koperasi, maka saya memang menganggap ya Bapak Ibu, UMKM ini memang harus didampingi memang. Jadi saya banyak beberapa kali juga berdiskusi dengan pelaku langsung
memang harus ada didampingi pencatatan akuntansinya. Apalagi ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Itu yang nanti akan mewajibkan dunia usaha itu punya laporan keuangan. Nah, di pasal 3 kalau tidak salah, seingat saya, itu siapa saja sih yang wajib menyusun laporan keuangan itu? Kalau perusahaan besar sih sudah pasti sih, tapi perusahaan-perusahaan entitas usaha yang nanti berhubungan dengan bank. Lah kalau UMKM itu dapat KUR, berarti kan itu berinteraksi dengan bank, berarti udah wajib. Kemudian UMKM yang entitas yang nanti sudah ada kewajiban membayar pajak atau pelaku usaha yang sudah kena pajak. Itu juga nantinya sudah wajib menyusun laporan keuangan. Nah, sehingga menurut saya ini dalam waktu pendek ini memang upgrade yang perlu itu adalah di bidang penyusunan laporan keuangan itu tadi. Kemudian juga sedikit pengetahuan tentang pajak. Kan barusan keluar juga peraturan pemerintah nomor 5 kalau nggak salah 2026 kemarin, moga-moga saya nggak salah ya nomornya, itu tentang kewajiban membayar pajak final 0,5%. Nah itu kan kalau sudah punya catatan akuntansi itu biasanya itu akan lebih tidak menjadi sasaran tembak petugas pajak gitu loh. Karena ada yang nggak punya catatan itu langsung didatengin. Ya ini non sewu ini langsung didatengin oleh pajak. Terus besaran kan dilihat dari omset bapak-bapak ya. Dari omset langsung ditaksir omsetnya segini. Nah karena tidak punya catatan keuangan, jadinya ya sudah mau nggak mau manut saja dengan pajak. Jadi mungkin sementara yang itu yang saya pahami karena saya lebih banyak berkutat di kampus ya bapak-bapak, sehingga yang saya pahami itu dari riset, kemudian dari berita-berita terkini dan sedikit pengalaman saya dalam membina UMKM khususnya koperasi. Seperti itu Pak Suryo. Oke, matur nuwun Bu Diana. Nggih, matur nuwun sampeyan. Jadi yang menarik adalah jadi malam hari ini atau kalau kita lihat dari logo yang ada di atas ini adalah dari kampus dan dari praktisi. Jadi ini semoga memang bisa memberikan tempat untuk kita saling sharing. Catatan yang kita tangkap dari Bu Diana tadi adalah satu tentang kesadaran bahwa teman-teman pelaku usaha itu sudah mulai paham dengan atau merasa perlu mengenal dengan konsep digitalisasi. Kemudian yang kedua, salah satu hambatan atau tantangannya adalah ketika sekarang lagi dikejar-kejar pajak atau pajak ini sedang aktif untuk mencari mangsanya. Nah, ini memang catatan akuntansi ini menjadi sangat penting sehingga peningkatan kapasitas kawan-kawan ini menjadi penting, baik itu dalam konteks peningkatan kapasitas formal maupun informal. Nah kebetulan kalau tadi Ibu bicara tentang digitalisasi, dua kawan kita ini semua bermain di digitalisasi dan bermain di akuntansi. Nah kita akan coba mendengar nanti dari Kak Endi, dari Sakti dan Mas Ella dari dari Vita bisa berbagi cerita tentang koperasi kayak apa ini, harapan kedepannya mau kayak apa. Karena kan kadang-kadang merasa kayak digiring dan dijebak ketika teman-teman BUMDes semuanya didorong supaya punya NIB, NPWP dan seterusnya. Alasannya keperluan-keperluan untuk
tertib administrasi, ternyata ending-endingnya surat cinta dari kantor pajak. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi Iya. mungkin itu silakan Kang Edi dulu, ini kita urut senior ya, Sela ya. Jadi Sela yang masih muda, nanti yang bagian akhir. Silakan Kang Edi. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, kalau dengar cerita tentang koperasi, BUMDes itu kan cerita panjang sebenarnya. Jadi semuanya kan itu didorong oleh pemerintah. Jadi ada mungkin ada peraturan-peraturan khusus yang memang dibuat di kementerian sehingga untuk tujuannya mengakselerasi dan bagaimana menjalankan bisnis itu dengan lebih mudah. Tapi kalau kita lihat, ini kembali lagi ke pengalaman ya. Kalau kita lihat tuh yang namanya koperasi itu kan berevolusi cukup cukup panjang itu sejarahnya. Umurnya juga sudah puluhan tahun, ya kan. Kemudian kalau BUMDes kan cenderung baru. Kemudian ada pembaruan lagi kan, ada apa namanya eh, peraturan menteri kalau nggak salah ya, ada undang-undang cipta kerja yang kemudian diadopsi kan. Dulu BUMDes itu kan bisa bentuknya koperasi atau PT. Kalau sekarang BUMDes itu memang sudah badan hukum seperti itu. Jadi ada perubahan yang tujuannya mempercepat. Tapi kalau kita lihat sekarang munculnya koperasi merah putih, ini juga mirip-mirip gitu ya dengan BUMDes sebenarnya. Nah, kelihatannya sih apa yang mau dicapai kita sebenarnya nggak tahu. Tujuannya semua sama, koperasi yang konvensional yang kita sudah kenal, kemudian ada BUMDes, ada koperasi merah putih, tujuannya satu. Ya kita semua tahu ya, untuk kesejahteraan tentang masyarakat desa misalnya. Tapi konsep desanya juga menurut kita yang kebetulan mungkin sudah lama di kota, mikirnya desa itu kayak gimana? Desa menurut saya dengan desanya menurut Pak Koco ataupun dengan Bu Diana gitu ya, cenderung berbeda kan. Apalagi misalkan kita lihat dengan orang-orang di Jakarta yang tiap hari kerjanya di daerah Sudirman sana gitu. Yang namanya desa itu apa sih kan gitu. Jadi kadang kita tuh nggak nyambung. Yang mikirin desa itu cenderung dari orang kota. Sedangkan orang desa itu merasa mereka hidupnya kan sudah enak ya, nyaman ya. Di desa itu kan slow living kita sebutnya kalau sekarang tuh. Padahal hidupnya sederhana kan gitu ya. Jadi kadang intervensi kita itu keterlaluan mungkin ya. Kalau saya sih melihat itu. Ketika kita bicara soal digitalisasi juga, ya kebetulan saya di platform Sakti ini yang kita bangun, ini juga sebenarnya orang-orang di koperasi juga terkaget-kaget itu. Kenapa ada percepatan seperti ini? Sebenarnya kalau kita telusuri lagi, ini bukan percepatan. Kita memulai sistem online ataupun digitalisasi ini dari tahun 2000 ketika internet lebih booming. Jadi waktu itu kita bikin konsep namanya Koperasi Indonesia Online. Karena inginnya ada percepatan bagaimana mengadopsi teknologi di dunia koperasi. Tapi ya kita tahu zaman tahun 2000-an itu internet juga susah. Kita kenalnya kan data konten instan, speedy, dan seterusnya kan gitu ya. Jangankan di desa gitu, di kota juga di kota juga masih susah untuk akses internet. Tapi kan itu satu proses. Nah, sampai ketika kita bilang internet itu sudah begitu murah, begitu mudah gitu ya. Walaupun memang murah itu relatif buat orang kota. Tapi buat di desa itu juga tetap itu barang yang mahal. Jadi seringkali kalau kita mengadakan pelatihan ataupun ya, kegiatan seperti Zoom seperti ini, mereka selalu nanya, kita itu seperti menyelenggarakan kegiatan, walaupun sudah gratis, mereka masih nanya yang bayar kuotanya siapa nih? Kalau kita ikut Zoom, ikut pelatihan, ada nggak subsidi kuota dari kita gitu? Untuk bayarin mereka supaya ikut online pelatihan seperti ini gitu. Padahal kan ini kan sukarela ya. Yang hadir di sini kan pakai kuota masing-masing. Nanti mungkin bisa nanya ke Pak Koco nih, Pak, boleh nggak ganti kuotanya kan kita sudah ikut Zoom-nya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi konsep-konsep ketika kita ingin ada satu kemajuan, itu selalu ada trade-off-nya. Nah, kembali lagi ke tadi, konsep ketika kita bicara soal kooperasi itu harus go digital, kemudian kooperasi itu kalau di kota mungkin nggak ada masalah, tapi kooperasi yang di desa, di tempat yang jauh, pengalaman kami itu sampai ke Pulau K ya, Maluku Tenggara, itu ada kooperasi. Kooperasi itu kooperasi kredit melayani masyarakat di Pulau K. Tapi ya kita bilang kita bersyukur di sana ada Telkomnet, Telkomsel yang memang nyediain IndiHome sama koneksi 4G di sana, lumayan internetnya di Pulau K. Kalau kita lihat di peta ya, Pulau K itu di mana itu kan terpencil sebenarnya, tapi ada internet. Nah kita bisa digitalisasi di sana.
Tapi kalau kita lihat di kota, ya cenderung karena sudah terbiasa, maka ya udah biasa kalau soal digitalisasi ini kan sama seperti kita lihat di perbankan, yang udah umum lah. Jadi kita itu mendevelop sesuatu yang kadang kita berpikir apakah orang di koperasi itu memahami teknologi ini atau tidak. Ini kembali lagi nanti soal mindset kan, mindset dari pelakunya seperti apa, yang mengadopsi seperti apa. Jangankan di koperasi, mungkin anggotanya juga banyak yang nggak paham gitu. Ya, ketika kita bicara soal keamanan, password itu harus bagaimana? Oh, yang gampang diingat apa passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan tetap password, tapi gampang diingat dan gampang dibobol kan gitu ya. Itu cenderung terjadi sih ketika kita bicara soal digitalisasi ini. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini membuat kita itu melihat gitu bahwa ke depan ketika kita bicara soal yang namanya teknologi yang mau diterapkan, apalagi sekarang sudah masuk ke zamannya AI gitu ya. Bagaimana nih teman-teman yang kita sebut ada di desa itu bagaimana memahami ini? Ini kan satu tantangan ya, bukan cuma di desa saja gitu, barangkali di kota juga masih kesulitan untuk mengadopsi ini semua. Jadi seperti kita itu berpacu gitu, melawan semua perkembangan yang kita nggak bisa stop lagi. Mau nggak mau ya kita harus hadapi. Nah kemudian terkait dengan tadi kalau Bu Prof ya kan sudah menyampaikan tentang akuntansi gitu ya. Itu sesuatu yang dulu itu susah gitu ya. Sekarang itu kita kasih data jurnal, apa bukan jurnal, data ya, data jurnal ya, harian itu. Kita kasih ke AI, suruh bikin laporan keuangan, itu jadi langsung tuh. Akunnya langsung dibuatin dan sebagainya. Suruh analisa gitu ya, analisa keuangan dengan rasio-rasionya, itu langsung keluar. Jadi sebenarnya eh, begitu gampang untuk kita mengeksplor sebenarnya pengetahuan itu yang tadinya tertutup sekarang karena ada AI menjadi begitu gampang. Yang penting ada internet kan gitu ya sekarang. Nah kira-kira seperti itu. Nah platform yang kita develop juga itu berevolusi mengikuti teknologi itu. Maka kemarin ketika saya ikut acaranya ini ya Unmer ya kan kemarin apa namanya pemaparan tentang program-program studinya dan sebagainya. Saya kepikiran, saya bilang ke Pak Koco, Pak bisa nggak kalau kita adakan kerjasama ataupun apa gitu ya, bikin semacam laboratorium akuntansi nih buat teman-teman kalau kooperasi yang ikut kuliah dan sebagainya ada atau apa ya perlu ada lab-nya kan. Kita bicara digitalisasi, bicara soal akuntansi, kooperasi dan sebagainya kan perlu ada lab-nya sebenarnya supaya bisa dipraktekkan supaya kita nggak kaget ketika kita bicara soal digitalisasi kooperasi itu tentu akan berbeda dengan di perusahaan PT gitu ataupun CV gitu karena itu melibatkan banyak orang kan gitu kalau di kooperasi menghandle orang yang anggotanya yang mungkin ribuan atau puluhan ribu gitu. Nah kalau seperti di Malang kebetulan kita kan menghandle kooperasi SBW Setia Budi Wanita. Mungkin Bu Diana juga tahu itu salah satu kooperasi yang besar juga ketuanya di Untari itu juga sama unit usahanya banyak banget gimana mengkonsolidasi semua unit usaha itu menjadi satu sistem laporan keuangan yang integrasi kita bilang itu itu sebuah tantangan ketika kita memulai proses digitalisasi di sana ternyata ya memang banyak penghematan terjadi tadinya butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai sore lembur dan sebagainya dengan jumlah kasir yang cukup banyak gitu ya sekarang udah nggak perlu karena semuanya bisa dihandle oleh sistem gitu. Jadi semuanya membuat mereka lebih lancar, lebih efisien. Trade off-nya ada nggak? Ada. Ya tentu mereka harus lebih disiplin gitu. Lebih disiplin. Kemudian dari sisi anggotanya juga memang harus ada pelatihan. Nggak bisa kita mengadopsi teknologi tanpa pelatihan. Ini tentu tantangan gitu ya ketika misalkan teman-teman nanti kuliah di Unmer gitu ya. Bicara soal akuntansi dan sebagainya. Tentu harus ada prakteknya. Praktek itu best practices seperti apa sih kalau pakai teknologi? Apakah kita hanya belajar akuntansi seperti zaman dulu gitu loh. Saya rasa udah enggak gitu ya. Enggak bicara lagi soal bagaimana debit kredit, gitu, menjurnal seperti apa. Karena itu semua udah by sistem. Tapi praktek bagaimana menggunakan sistem itu tentu harus kita punya pengalaman. Pengalaman prakteknya seperti apa, di lapangan seperti apa. Nah, kita perlu lab-nya, laboratorium untuk mempraktekkan itu. Jadi dengan data, dengan proses yang mungkin sama persis dengan keadaan sebenarnya dan sebagainya, itu bisa menjadi apa ya jembatan gitu ya buat lulusan dari Unmer nanti bisa langsung terjun ke apa namanya ke dunia kerja itu lebih cepat
Yang tadinya kalau pemahaman tentang digitalisasi itu hanya sebatas teori, nah sekarang itu praktek. Kemarin kepikiran seperti itu waktu diskusi dengan Pak Koto sebenarnya. Nah, kan kalau kita bicara soal koperasi juga, sekarang ada koperasi merah putih. Nah, terbentuknya koperasi merah putih itu, koperasi merah putih ini kan dari impres ya, impres dari presiden yang kemudian kalau saya sih melihatnya itu merombak satu tata kelola dunia perkoperasi di Indonesia. Dan tiba-tiba muncul gitu. Kalau kita lihat kemarin di wawancara dengan Menteri Koperasi kan bahwa ini kan dari wangsit katanya. Presiden Prabowo dapat wangsit katanya kan untuk bikin ini. Ya itu terserah deh apa katanya. Tapi Intres sudah keluar dan itu sudah terbentuk dan kami juga termasuk tim yang ikut membantu gitu ya, membantu untuk percepatan operasional. Kita masuk ke beberapa desa gitu di Sumatera Utara. Ya tapi kita lihat semangatnya luar biasa sebenarnya dari masyarakat ya, yang tadinya mungkin nggak ngerti koperasi itu apa dan sebagainya, tiba-tiba mereka harus belajar. Ya terlepas dari berbagai kesulitan sebenarnya sih kalau kita di lapangan itu orang berharapnya kenapa? Mikirnya itu awalnya 3 miliar itu supaya turun bagaimana caranya gitu. Ya teman-teman mungkin tahu ya Koperasi Merah Putih itu kan ataupun kelurahan itu dapat 3 miliar gitu yang diambil dari APBN kan sebenarnya. Jadi mereka berpikirnya itu bagaimana 3 miliar itu harus turun dan juga ada semacam tekanan gitu ya dari pemerintah pusat kalau seandainya desa ya atau kelurahan itu nggak bikin popdesnya itu anggaran desanya juga nggak cair kan gitu. Nah trade off-nya bagaimana mereka tentu harus bikin. Nah ketika mereka bikin akte badan hukum dan sebagainya itu juga amburadul kalau kita bilang sih. Itu kemarin saya sempat ngobrol sedikit ya kita di chatting dengan Pak Koco itu sebenarnya koperasi itu kayak gimana sih modelnya sekarang yang merah putih ini. Ya kalau saya bilang modelnya sebenarnya bagus gitu. Ya pemerintah pasti maunya kan bagus ya buat rakyat kita, buat rakyat masyarakat semua. Tapi kadang jalanin ini kayak jalanin mobil yang ugal-ugalan gitu. Kita juga nggak tahu persediaan bensin buat mobil ini tahan berapa lama. 3 miliar itu tahan berapa lama sih sebenarnya? Bikin gedungnya saja sudah habis 1,6 katanya. Sisanya sekian-sekian itu buat mobil, buat apa segala macam. Yang kita lihat tuh seperti mobil yang bensinnya itu terbatas. Terbatas itu kemudian pom bensinnya juga belum ada. Itu menjadi sangat bahaya ketika kita bilang bisnis di koperasi ini mau running kan. Nah ini tentu kembali lagi soal tadi persiapan-persiapan itu menjadi satu tantangan untuk kita semua sebenarnya untuk melihat prospek ke depan itu mau seperti apa. Ya termasuk juga ketika mereka juga yang terlibat di Kopdes ini mesti belajar kan. Nggak bisa tiba-tiba yang tadinya ngurus BUMDes tiba-tiba ngurus koperasi langsung koperasinya melesat seperti BUMDesnya belum tentu. Kalau di BUMDes pengambilan keputusan itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan koperasi harus lewat RAT kan gitu. Kalau BUMDes itu kan mungkin lewat kepala desa ataupun lewat beberapa pengelola sudah cukup mengambil keputusan. Tapi kalau keputusan strategis di koperasi selalu lewat RAT, rapat anggota itu paling susah ngumpul semua orang. Jadi kalau kita bilang untuk mengambil satu keputusan yang strategis itu ngumpulin anggotanya itu susah. Ya sampai hari ini kenapa Koperasi Merah Putih ini nggak bisa beroperasi secara keseluruhan bukan karena nggak cair 3 miliarnya gitu, tapi karena pola pikir masyarakat yang ada di desa itu juga beragam, ya kan? Sehingga itu membuat mereka juga bisa jalan. Ya itu pendapat saya ketika ya kita jalan dengan teman-teman ke berbagai daerah dan melihat bahwa sebuah program yang sebenarnya begitu bagus, ya pemerintah sampai ikut mendorong semuanya, tapi cara eksekusinya itu masih ugal-ugalan gitu. Jadi kalau kita mau membantu untuk apa? Membantu ya tentu untuk keberhasilan kan. Kita nggak mau. Selama ini stigma koperasi sudah negatif. Ya saya pikir teman-teman pasti tahu ya. Yang namanya korupsi gitu ya, kemudian ada fraud dan sebagainya itu koperasi yang besar-besar semua. Ya masalah seperti yang Indosuria, semua tahu tuh berapa triliun ya masyarakat habis duitnya di sana. Kemudian ada lagi koperasi sejahtera bersama, itu yang di Bogor juga sama, yang Jakarta, Bogor dan sebagainya itu banyak masalahnya. Jawa Timur juga ada, Semarang juga ada. Jadi triliunan dana masyarakat yang disetorkan ke koperasi kemudian hilang, nggak jelas, tanggung jawabnya nggak ada. Nah stigma negatif itu yang susah kita harus hapuskan gitu ya. Tapi kalau kita nggak
membantu juga di sisi yang namanya Koperasi Merah Putih yang menggunakan APBN, ya kita juga salah sebagai masyarakat. Melihat ada yang tidak benar, terus kita diam kan. Tapi kalau kita mau terlibat lebih jauh juga, masuk lebih jauh, itu juga belum tentu kita di apa ya, di welcome gitu. Wah, selamat datang, selamat Anda membantu kita, enggak gitu. Kita malah juga diomongin. Nah, itu hal-hal yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita melihat bahwa peluangnya ini mau seperti apa ke depan, kita belum bisa pastikan. Tapi paling tidak saya melihat bahwa operasi yang konvensional ya, yang memang sudah ada sebelumnya, yang kemudian praktek-praktek mereka itu yang bagus, itu harusnya menjadi apa ya, yang harus ditularkan lah gitu ya kepada operasi baru yang terbentuk itu, apakah dia merah putih, hitam putih, terserah deh. Yang pasti operasi itu harus berlandasan pada apa namanya, yang memang gerakan itu dari anggotanya. Jadi bottom up gitu, bukan top down. Top down itu kebanyakan karena yang saat ini operasi merah putih kan menunggu 3 miliar itu sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kalau sering kembali ketika pendirian sampai hari ini. Jadi kalau nggak cair, ya mereka nggak mungkin bisa menjalankan usaha. Jadi bukan kebutuhan jadinya. Ini karena ada paksaan. Jadi kayak seperti itu. Ya, jadi kalau kami mengembangkan platform, tentunya tujuannya membantu koperasi itu supaya mereka bisa lebih mudah ya mempraktekkan, termasuk juga mendata anggota untuk proses akuntansi, keuangan dan sebagainya. Ya tentu juga membayar pajak. Karena pajak dari jasa simpanan itu kan 6% kalau nggak salah itu final. Kalau jasanya udah 250.000, ya itu harus dipotong 6% tuh pajak final dari jasa simpanan anggota. Kalau kita nggak punya sistem, anggotanya 1.000 orang, gimana bayar pajaknya gitu. Akhirnya kan negosiasi nanti mungkin ujung-ujungnya. Jadi kita sebenarnya banyak membantu dari sisi bagaimana kita merapikan tata kelola koperasi itu, yang kemudian membuat mereka itu lebih menyadari gitu bahwa tanggung jawab di pengurus, pengawas, dan termasuk anggotanya itu bukan sebatas menjalankan usaha koperasi, tapi termasuk perpajakan kepada negara dan masyarakat sekitar juga itu harus mereka perhatikan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara koperasi mau kemana, ya tujuannya sama untuk kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan itu yang berbeda-beda mungkin. Ya demikian Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi Koperasi Merah Putih ini kalau menurut Kang Endi yang menarik adalah ini dijalankan dengan ugal-ugalan sementara perjalanan kita itu di depan itu tertutup kabut jadi nggak jelas ini mau kemana kan gitu. Udah ugal-ugalan jalannya di jalanan yang berkabut ya ini kan ngeri-ngeri sedap ini menurut saya. Jadi mungkin ini ya menjadi catatan kita bersama. Tapi kita nanti akan memberikan ruang teman-teman yang ada di forum ini. Kita lihat sudah ada yang dari koperasi, dari KDMP, ada juga dari BUMDes dan seterusnya nanti bisa juga memberikan pandangan-pandangan atau karena bisa jadi mungkin kita-kita yang tidak terlibat secara langsung itu mungkin bisa jadi melihatnya belum terlalu jauh, belum terlalu luas. Jadi kan bisa jadi yang dilihat Kang Endi yang saya datangi waktu tahun kemarin kita ada ekspedisi, kita keliling Jawa, kita keliling Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan juga Jawa Barat untuk melihat koperasi Desa Merah Putih. Mungkin kita belum melihat yang 30.000 yang sudah disiapkan kan kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba mendengar cerita dari BUMDes ini, Mas Sela dengan dinamikanya. Saya pernah berpandangan bahwa ketika awal Menteri Yandri pertama kali 2025 itu saya sangat mengapresiasi manakala ada intervensi dari Kementerian Desa ketika kemudian kewajiban pengelolaan dana ketahanan pangan itu wajib melalui BUMDes. Itu saya melihat bahwa oh ini momentum ini dapat. Tapi ternyata momentum baru dapat sebentar, tahu-tahu diajar sama Impres. Habis itu tahu-tahu Menteri Desa lebih suka ngomong koperasi daripada ngomong BUMDes. Nah, ini mungkin Mas Sela bisa memberikan pandangan-pandangan atau
gambarannya seperti apa masa cerahnya BUMDes yang sempat dilihat, dan kemudian ke depan ini kira-kira BUMDes kayak apa. Silakan Mas Yela. Ya, terima kasih. Selamat malam, Diana, Pak Endi, Pak D. Koco, dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi memang dalam beberapa waktu ini saya memang bergerak dengan bersama dengan BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Indonesia bagian timur, untuk menggeluti bagaimana caranya agar proses digitalisasi di BUMDes ini bisa berjalan dengan baik. Karena sebagaimana kita ketahui, ada PP nomor 11 tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa BUMDes itu wajib melaksanakan proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Kepmen 136 tahun 2022, di mana di Kepmen 136 tahun 2002 itu sudah ada petunjuk teknis yang jelas bagaimana BUMDes melaksanakan proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas privat. Nah, itu yang coba lalu diterapkan oleh BUMDes-BUMDes dimanapun. Dan sejauh pengalaman saya belum pernah ketemu dengan BUMDes yang tidak antusias mencoba untuk menerapkan standar akuntansi keuangan tersebut. Gitu. Dan terlebih lagi ketika kemudian ada dana ketahanan pangan, itu di mana setiap BUMDes itu bisa mendapatkan dana dari pemerintah yang jumlahnya bervariasi, tapi yang jelas sampai ratusan juta. Ya, mereka semakin antusias bagaimana bisa melaporkan kegiatan ketahanan pangan itu dalam bentuk laporan keuangan. Memang benar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Diana, masalah terbesar itu adalah di SDM. Mayoritas BUMDes, mungkin 90%, itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu hanya sebagai sampingan, misalnya seperti itu ya. Mereka punya kegiatan pokok yang lain. Bayangkan saja dana yang dikelola BUMDes, katakanlah lewat ketahanan pangan itu cukup besar, ratusan juta katakanlah. Tetapi SDM yang mengelolanya itu tidak benar-benar memahami dan tidak benar-benar bisa menjalankan dengan baik, sehingga memang mungkin keberhasilannya juga tidak terlalu besar. Itu bukan karena mereka tidak mau ya. Kalau saya lihat, saya belum pernah ketemu dengan BUMDes yang tidak mencoba atau setengah hati katakanlah mencoba untuk menerapkan keputusan Menteri Desa 136 tahun 2022, tetapi memang kondisi real di lapangan yang menghalangi mereka. Oleh sebab itu memang digitalisasi itu ya diharapkan bisa membantu mereka. Walaupun dengan digitalisasi pun ya itu juga masih banyak kendala di lapangan. Yang seringkali terjadi adalah karena seringkali SDM di BUMDes ini berganti-ganti ya, setahun bisa diganti lebih dari satu kali. Jadi yang tadinya sudah memahami cara pencatatannya, pengoperasiannya, lalu digantikan dengan yang lain, kan seperti itu, sehingga akhirnya mulai dari nol lagi. Itu yang menyebabkan kesulitan BUMDes untuk berkembang menjadi lebih baik. Walaupun memang benar yang disampaikan Pak Edi tadi, dibandingkan koperasi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi BUMDes ini ya cukup menarik. Pengambilan keputusannya lebih cepat, ya. Lalu sebenarnya dia ini menguasai aset-aset desa, jadi
apa yang dimiliki oleh desa itu bisa diusahakan oleh BUMDes. Ya, ada lahan menganggur, dijadikan kolam renang, tempat pariwisata misalnya seperti itu sudah bisa menghasilkan. Nanti kalau mereka sudah mendapatkan keuntungan itu lewat Musdes, itu keuntungannya bisa dibagi-bagi lewat musyawarah desa. Jadi sebetulnya sebenarnya ini menarik memang. Hanya memang karena kendala SDM yang menyebabkan mereka menjadi kurang maju. Saya rasa seperti itu. Tapi saya sendiri berpandangan bahwa beda dengan koperasi Desa Merah Putih yang sifatnya top down. BUMDes ini sebenarnya di lapangan dia lebih tahan banting ya. Saya selalu ketemu dengan BUMDes yang tahun ini hidup, tahun depannya mati, tahun depannya dihidupkan lagi. Itu sering kali terjadi seperti itu. Saya melihat bagaimana kondisi masyarakat desa itu yang pantang menyerah, ya, untuk mencoba memulai lagi usaha-usaha ekonomi yang ada di level desa. Ya, sehingga memang saya beranggapan ke depannya BUMDes ini sebenarnya sebuah alat ekonomi yang menarik sebenarnya kalau pemerintah mau menseriusi untuk dikembangkan. Itu saya rasa awalan dari saya, Pak Dekoco dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, ini temuan yang menarik ini. Ternyata apa ya, daya juangnya BUMDes itu layak diacungi jempol lah, setidaknya seperti itu yang kita tangkap dari Mas Ella. Di sini kawan-kawan sudah mendengar pandangan-pandangan dari kawan-kawan kita, kawan-kawan TV Desa, kawan-kawan Kode Indonesia, yaitu dari Universitas Merdeka Malang, kemudian dari Sakti, kemudian dari Vita. Sekarang kesempatan kawan-kawan untuk yang tertarik memberikan pendapat pandangannya tentang apa-apa yang tadi disampaikan atau ingin melakukan klarifikasi atau mungkin lebih pada sebenarnya Kopdes ini juga fighting spiritnya melebihi BUMDes dan seterusnya, atau mungkin kami tidak terima kalau kemudian dinilai bahwa secara SDM ini sebenarnya jadi masalah dan seterusnya, tapi lebih pada karena memang kebijakannya yang memang membuat kami bingung dan seterusnya. Silakan kawan-kawan, kita ngobrol santai aja. Yang tertarik untuk memberikan respon bisa langsung open mic, sudah bisa. Tadi memang saya kunci untuk buka mic-nya karena supaya kita lebih bisa mendengarkan para pemantik forum kita pada malam hari ini. Silakan kawan-kawan dari BUMDes atau dari desa atau dari Kopdes, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan atas apa-apa yang tadi disampaikan, kami persilakan. Ada? Silakan dari BUMDes Perintis Rindang ini yang kemarin sempat ikut di acara kita membuka ruang untuk menjadi mitra stock point dari ID Food. Jadi kami dari Kode Indonesia karena memang semangat kami koperasi, tetapi yang kita bawa adalah bagaimana Kode Indonesia ini adalah semangatnya membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Nah, oleh karenanya ketika kemudian koperasinya sekarang sudah pada kuat dengan ada Kopdes dan seterusnya, maka kami lebih mengkonsentrasikan atau lebih mendorong juga kebangkitan atau menguatkan teman-teman BUMDes sehingga kita mencoba membantu membuka akses ruang-ruang bisnis baru yang bisa dikembangkan. Salah satunya kemarin kita sudah mengundang dari teman ID Food yang berbagi informasi tentang peluang menjadi stock point. Cukup punya gudang, tidak perlu pakai modal, barangnya konsinyasi, dan sistemnya juga sudah disiapkan. Itu kemarin dari ID Food. Kita juga beberapa kali sempat mengundang juga kawan-kawan dari Kementerian Perikanan Kelautan untuk bisa sharing tentang bisnis
perikanan dan seterusnya. Silakan RTL udah buka mic, ada yang ingin disampaikan? RTL Ya, ini terima, nama atau ya, silakan. ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Saya sedikit saja Pak Dekoco. Silakan. Cuman saran saja ini. Dalam rangka untuk penguatan BUMDes. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber tadi. Menyangkut BUMDes yang selama ini menurut analisa beliau itu benar adanya. Nah, yang menjadi saran saya dari Gorontalo ini Pak Dek. Ya, Yang menjadi silakan. saran saya, ya, yang menjadi saran saya di Kementerian Desa itu kan ada pendamping. Kemudian yang menjadi topik pembahasan kita adalah BUMDes. Saya berharap sih untuk pendamping itu seperti mereka yang sekarang ikut retret menyangkut manajer Kopdes. Artinya kenapa? Lebih mengarah lagi ke pendamping, khususnya itu menjadi satu penilaian khusus terhadap mereka, kinerja mereka. Salah satu kegiatan barangkali yang dilihat punya potensi untuk dikembangkan oleh BUMDes, maka mereka pendamping ini yang lebih diperkuat lagi loh Pak Ade. Kenapa demikian? Hampir rata-rata di seluruh Indonesia itu kan ada pendamping, baik pendamping lokal maupun pendamping desa usaha kecamatan. Nah, insya Allah dengan mereka diberikan satu kewajiban yang khusus, artinya bagaimana cara mereka untuk meningkatkan, mengarah dulu ke BUMDes. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi analisa dari salah satu narasumber itu ya sedikit terkurangi lah. Nah kalau selama ini kan melulu cuman diberikan ruang itu ke desa. Nah notabene desa ini dari posisi SDM-nya yang pasti secara spesifik tidak memahami secara utuh. Nah untuk itu menjadi saran saya sekali lagi perlu saya sampaikan, mengarah saja ke pendamping. Artinya pendamping ini bisa saja baik tenaga ahlinya untuk diikutsertakan ke pelatihan-pelatihan khusus atau para pendamping lah diambil pilot project lah dalam satu kabupaten, entah dia berapa kecamatan dalam satu kecamatan satu desa, ini jadi pilot project. Barangkali itu saja loh Pak De. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini satu usulan menarik ini, bagaimana menguatkan BUMDes. Salah satu caranya adalah menguatkan pendamping, dan di sini ada Bu Diana yang dari kampus, ada Mas Sela yang dari praktisi untuk urusan BUMDes dengan administrasi keuangannya, di mana juga timnya Mas Sela ini juga selalu update dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan BUMDes. Jadi saya pikir mungkin ada waktu nanti kita di di setengah kamar kami elemen-elemen ini untuk bisa mendiskusikan apa nih. Mungkin ada paket-paket khusus yang kita bisa berikan dalam konteks peningkatan kapasitas, dan mungkin dengan adanya apresiasi atau pemberian taruh kata, kalau kemarin kita lihat dari kawan-kawan di Kementerian Koperasi kan ada program magang tuh dari pengurus koperasi, magang di tempat koperasi tapi tempat magangnya juga bukan koperasi merah putih kan, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa ada juga model-model yang kemudian bisa kita kembangkan untuk peningkatan kapasitas pendamping, karena apapun kalau pendampingnya juga menguasai manajerial, menguasai bagaimana berbisnis, ya insya Allah yang didampingi kan juga akan lebih oke. Ibarat kata kita ini punya pasangan di rumah, ya kan, Sela, Kang Endi, ini kan punya pendamping juga nih di rumah nih. Kalau pendamping yang di rumah ini juga tahu cara mengelola bisnis, tahu cara mengelola uang, ya kita ini juga jadi lebih gampang untuk memajukan
pribadi kita untuk kemudian menjadi lebih baik kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir ya, ini satu usulan menarik nanti secara khusus. Terima kasih dari Gorontalo. Nanti kita akan coba diskusikan treatment apa yang mungkin kita bisa coba bantu siapkan. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Kang Indi sampaikan, jangan sampai juga mau kita membantu, tapi yang dibantu itu melihat kita dengan penuh rasa curiga kan gitu. Itu kan nggak nyaman banget gitu kan. Mungkin itu catatan tambahan dari kita. Silakan ini dari Grobogan sudah open mic, ada yang ingin sampaikan silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak D. Saya Suwoto itu dari Kepala Desa Plosoharjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Bu Zumro yang saya hormati, Pak Munib dan Mas Ella. Pada kesempatan yang sangat bermanfaat ini, kami mencoba untuk memandang pertama tentang KDMP. Saya melihat tadi narasumber sudah menyampaikan panjang dan lebar, tetapi saya fokus kepada regulasi. Kenapa KDMP ini berjalannya tidak di rel yang benar, mengakibatkan kami yang ada di desa ini, kami di awal Mei itu yang kita termasuk desa yang KDMP-nya sudah siap sejak Lebaran. Terus kemudian ditunjuk sebagai mau lonceng pertama, tapi sampai hari ini ya datangnya nggak sistemik, tidak bagus. Ada teman kami yang bukan sampel tapi barang-barangnya sudah lengkap, kami yang bikin sampel tapi tidak. Terus kemudian yang paling utama dari KDMP ini menurut saya adalah regulasi. Kalau kita orang pemerintah ya, katakanlah bupati, sekda gitu, menjalankan sebuah program, itu mesti ono surat keputusannya berdasarkan undang-undang nomor sekian, PP sekian, perda sekian, apa. Kemudian lahirlah sebuah program. Inilah kunci kenapa KDMP ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena saya melihat dinas koperasi sama sekali tidak ada peran apapun, tidak pernah terlibat apapun, tidak ngerti apapun. Saya yakin Pak Sekda itu kalau ditanya tentang Koperasi Merah Putih, menjawabnya bukan berdasarkan regulasi. Tapi karena informasi, karena terpaksa daripada dimarahin belajar, akhirnya mencari informasi, sehingga mau melangkah pun perasaan saya seperti ini. Tapi benar nggak sih regulasinya yang seperti ini? Terus kemudian dinas koperasi sama. Dinas koperasi mau melangkah yang seperti apa? Barangkali bisa jadi tidak pernah rapat tentang KDMP ini berjalannya seperti apa. Inilah yang paling utama dan harus diperhatikan bahwa regulasi itulah sebagai tuntunan. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada regulasi yang hari ini ada, koperasi itu berdasarkan ada namanya itu pengurus, terus pengelola, kemudian ada simpanan pajib, simpanan pokok. Tetapi pejabat-pejabat kita, para menteri kita bicaranya begini, oh kalau Koperasi Merah Putih nggak usah ada simpanan pokok, nggak ada simpanan wajib. Saya ini belajar dari kecil, yang namanya koperasi ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kalau kemudian seperti itu, ada teman kami kepala desa di sebelah, itu begitu diluncurkan koperasi, kemudian membuat akta notaris dan segalanya, langsung gerak cepat membuat simpanan, mengumpulkan anggota, narik simpanan pokok, simpanan wajib. Yang notabene sudah terkumpul banyak, tapi sampai detik ini koperasinya belum terbentuk karena terkendala oleh regulasi. Karena tanahnya LSD semua. Yang dulu sebelum ketat, LSD itu tabrak aja lah. Tapi hari ini, begitu ketemu LSD, nggak boleh. Sampai hari ini, yang sudah sesuai dengan koperasi undang-undang yang sekarang berlaku, itu mereka malah tidak gerak. Saya merasa bahwa informasinya kok ngalor ngidul gitu, akhirnya saya tidak mengumpulkan anggota, tetapi suka tidak suka lewat forumnya Pak D ini juga saya dengar itu bahwa
kamu suka tidak suka, membuat atau tidak membuat, di demo dipotong. Kamu harus segera bikin. Akhirnya saya bisa segera bikin, ngambil yang pertama di kabupaten itu, saya termasuk 10 yang jadi duluan, kemudian jadi. Tapi saya takut melangkah. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya mengganggu. Kalau memang pemerintah menganggap koperasi itu seperti KDMP, berarti regulasi yang ada, undang-undangnya diganti. Bahwa koperasi seperti KDMP. Tetapi kalau pemerintah ini masih menganggap regulasi yang sekarang ini koperasinya adalah masih pakai peraturan itu, merah putihnya disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Tinggal pilih itu aja. Mau pilih undang-undangnya menyesuaikan KDMP atau KDMP-nya menyesuaikan undang-undang. Sehingga seorang gubernur, seorang bupati, seorang sekda, seorang menteri atau seorang kepala dinas koperasi itu melangkahnya jelas. Suatu ketika ada tinjauan dari Pangdam. Kalau menurut pangkatnya itu letnan kolonel. Dia bilang, harusnya nggak begini. Kalau kita ini percepatan pembangunannya aja. Kalau sudah percepatan, sudah jadi, kita serahkan kepada Pemda, kepada pemerintah. Ada regulasi ini. Kalau seorang pangkatnya tinggi aja berpendapat begitu, sementara melakunya tidak seperti itu, jangan harap KDMP ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang diharapkan seperti apa? Aturannya aja nggak ada. Ya, ada lagi di sini ada teman-teman kita yang sudah jalan. Laris. Begitu dibuka, laris. 3 bulan kemudian mau belanja. Nggak ada drop-dropan lagi. Barangnya nggak ada. Sistemnya nggak jelas. Ini peraturannya katanya harus yang kerja orang wilayah situ dan seterusnya. Banyak sesuatu yang terjadi, tetapi kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Kita ini karena saya ini kepala desa, orang yang paling kecil di antara pemerintah ini, itu makanya kami ya kalau nggak mengikuti ya bagaimana, mengikuti ya pusing juga. Nah, jadi inilah beberapa keluhan yang kami lakukan di tingkat bawah. Sehingga sekali lagi, kalau pemerintah itu mampu membuat regulasi yang baik tentang KDMP, dan kemudian KDMP ini regulasinya dikawal teori, tulisan, omongan, disesuaikan, dilakukan sampai ke level paling bawah, saya yakin KDMP itu luar biasa. Akan melindungi rakyat. Bahkan sekarang toko-toko sebelah itu mulai ketir-ketir gitu. Nah, akhirnya ada boikot-boikot yang pendapat-pendapat karena kekacauan di atas itu. Saya pikir yang paling utama itu kalau Bumdes, saya pikir regulasinya jelas, tinggal bagaimana mengambil keputusan. Karena ada Bumdes yang sukses sekali, ada yang mau mengambil keputusan itu mau bikin ayam diserang yang suka sapi, yang mau bikin sapi diserang yang punya kambing, sehingga nggak putus-putus. Terus SDM-nya juga kurang, akhirnya seperti itu. Saya pikir itu kesimpulan saya yang paling utama. Saya menuntut atau berharap negara segera membuat regulasi yang jelas tentang KDMP, sehingga kami-kami yang di bawah, bukan hanya lurah, bukan hanya camat, bukan hanya bupati, akan melangkah lebih cepat, lebih jelas. Karena bupati mau melangkah juga nggak ngerti ini regulasinya yang mana, mau menyampaikan nggak berdasarkan apa nggak jelas. Saya yang orang kecil yang nggak ngerti itu lebih beras-beras gitu, tapi salah semua. Saya pikir itu dari kami, mohon maaf. Mohon petunjuk dari Bu Zumro sama Mang Endi, Pak Koco dan lain-lain. Semoga malam hari ini mendapatkan curahan-curahan yang bagus buat kami yang ada di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mendengar langsung ini dari kepala desa yang sangat bersemangat. Awal-awal dulu Koperasi Desa Merah Putih saya mengikuti betul, beliau sangat bersemangat sekali, dan ternyata kemudian akhir-akhir ini merasa kok jadi kabutnya semakin tebal nih. Jadi satu sisi ketika bicara Koperasi Merah Putih kabutnya semakin tebal, sisi yang lain sebagai kepala desa ketika pengen menguatkan Bumdes, Arab nyontek modal sekarang juga sudah nggak punya duit. Jadi
Ini saya sangat memahami betul rasanya jadi kepala desa hari ini, tapi apapun ya kita masih melihat bahwa ya inilah harapan kita, membangkitkan ekonomi desa, ekosistem ekonomi desa. Dua kendaraan ini ya harus sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita kuatkan. Itu menurut saya satu kewajiban, tidak ada kata lain. Tetapi bahwa kemudian celah-celahnya seperti apa dan seterusnya, kami-kami yang di luar atau jauh dari desa mungkin lebih pada mencoba memberikan ruang, mengkoneksikan, mengkoneksikan dengan BUMN, mengkoneksikan dengan bisnis-bisnis yang lain, supaya ruang-ruang dari kawan-kawan, utamanya memang satu bulan terakhir ini saya lebih fokus pengen menguatkan BUMDesnya. Kenapa saya kemudian kok kesannya sekarang jadi lebih pengen ngomong BUMDesnya? Nah, KOPDesnya kan sudah ada yang menguatkan presiden kan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah aktif di BUMDes kemudian merasa tersingkirkan, berkecil hati dan merasa tidak punya kawan. Kita akan lebih enak menemani mereka-mereka yang sedang tidak punya kawan daripada menemani mereka-mereka yang sedang punya banyak kawan. Kira-kira itu Pak Kades ya yang saya bisa respon, dan semoga ya forum-forum malam seperti ini di waktu-waktu yang kita longgar kita bisa lebih leluasa untuk saling berbincang. Silakan yang lain kalau ada yang ingin memberikan respon. Yang sudah open kamera ini Mas Munib, ada yang mau disampaikan silakan. Atau yang lain, atau mungkin Bu Diana ingin memberikan Ya, respon. iya, Mas Yana, saya monggo. terima kasih Pak Kepala Desa. Ini saya seperti mendengar testimoni ya Pak. Kan selama ini kami ini yang di akademisi menduga-duga gitu ya. Iki ya opo ya gitu kan, orang Malang selalu bilang gitu. Terus berarti dengan testimoni ini seolah-olah kalau akademisi kan bilangnya hipotesis gitu ya, seolah-olah sudah terjawab hipotesis kami. Sepertinya ini aturannya yang nggak jelas gitu ya. Eh, Bisnis planningnya juga belum jelas gitu. Nah, saya sempat mendengar membaca bahwa masih akan diterbitkan inpresnya kalau tidak salah Pak. Kalau tidak salah itu. Coba nanti saya cek file-file berita yang biasanya saya, kalau dulu kan ada clipping gitu ya, sekarang kan link-link itu yang saya simpan. Masih akan dikeluarkan impresnya Pak kalau tidak salah. Begitu Pak Kades. Yang sebagai akademisi saya mungkin sementara ini juga hanya bisa menyampaikan itu. Kemudian tadi yang berkaitan dengan akuntansi yang disampaikan dengan Pak Endi, iya sih Pak, betul sekarang memang secara teknis itu IT sudah sangat membantu. Tadi saya dapat cerita teman saya, ada penjual rokok atau apa gitu, dia nyatet di manual, di catatannya coret-coretan gitu, di foto, habis itu di di AI, di ChatGPT atau Gemini gitu, tolong dong dibuatkan dari foto ini, catatan ini, tolong dong dibuatkan laporan keuangan, keluar sudah. Nah, lalu akuntansinya di mana? Akuntansinya yang pertama adalah analisisnya. Jadi kalau tadi saya menyampaikan akuntansi bukan berarti nanti yang diajarin itu debit kredit, menginput data, bukan Bapak Ibu ya. Jadi, gimana ya membaca laporan keuangan gitu. Kalau biayanya terlalu tinggi dampaknya apa ya? Misalkan kalau salah catat biaya ini nanti akibatnya apa ya di laporan. Itu yang menurut saya yang dipahamkan bukan keterampilan menginput data atau mencatat, tetapi bagaimana memahami filosofi laporan keuangan, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menurut saya ini ya, menurut saya pribadi, setelah akuntansinya nanti paham, maka yang kedua adalah apa sih yang dinamakan kecurangan itu?
Jadi saya mengajar fraud Bapak Ibu ya di mata kuliah auditing. Jadi apa sih kecurangan itu? Apa bedanya suap dengan korupsi misalnya begitu? Apa bedanya suap dengan meminta tip? Nah, itu kami belajar itu. Nanti misalkan kalau misalkan mengambil mata kuliah saya mengajarkan itu. Kalau kita bicara sehari-hari membaca, misalkan ada artikel atau berita, langsung misalkan wartawannya bilang, ada kickback nggak itu? Nah, kickback itu seperti apa? Nah, banyak, mohon maaf ya Pak Kades dan Bapak-Bapak, kan banyak cerita sampai berita sampai kemarin saya mendengar dana desa yang diselewengkan, gitu ya Pak. Banyak koperasi yang bangkrut karena fraud. Nah, apakah mereka itu sengaja? Belum tentu. Tidak semuanya karena memperkaya diri. Banyak di antara mereka karena nggak tahu. Lawang bupati aja, mohon maaf saya nggak menyebut bupatinya, saya nggak tahu kalau itu korupsi. Nah, jadi menurut saya kalau akuntansi yang mana? Akuntansi mengenai terutama adalah analisis laporan keuangan. Bagaimana memahami isi laporan keuangan. Karena mau nggak mau nyawanya bisnis itu informasinya ada di laporan keuangan. Yang kedua, setelah paham laporan keuangan, apa itu fraud? Itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pengurus itu atau siapapun yang berkepentingan dengan bisnis itu memahami ini. Karena fraud ini mau nggak mau nanti berhadapan dengan hukum ya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi menurut saya itu yang perlu diajari. Dan betul yang memahami dulu mestinya adalah pendampingnya. Ya, pembinanya. Kalau yang pelakunya, apalagi misalnya, mohon maaf, mungkin ada yang secara pendidikan formalnya belum masih perlu upgrade lagi. Nah, itu memang belum waktunya, mohon maaf. Jadi maksudnya masih perlu untuk di-upgrade lagi. Tapi yang mendesak menurut saya untuk memahami ini adalah pendampingnya memang dan pembinanya. Begitu Pak, tambahan dari saya Pak Suryo. Oke, silakan Kang Edi. Karena Kang Edi ini juga diam-diam juga punya link akses ke lingkaran satu Kementerian Koperasi. Jadi informasi-informasi di dalam kayak apa dan seterusnya mungkin Kang Edi bisa berbagi cerita juga. Tadi Ibu tadi sampaikan tentang impres tadi, memang kita sudah ada 2 impres, satu impres tentang percepatan pembentukan, impres yang kedua adalah percepatan pembangunan gerai. Dan yang kadang menurut saya jadi agak sedih itu adalah ketika bicara tentang percepatan pembangunan gerai, itu gerai dan gudang itu dianggap sebagai koperasi. Padahal gerai dan gudang itu bukan koperasinya. Gerai dan gudang itu adalah aset koperasi, mungkin iya. Sisi yang lain, kalau kita melihat kebijakan secara Koperasi Merah Putih, aset itu bukan aset koperasi, itu aset desa yang dimanfaatkan oleh koperasi. Ini kan jadi membingungkan lagi ketika kemudian seorang menteri mengatakan bahwa aset itu bukan milik negara, bukan milik siapa-siapa, bukan milik koperasi, itu aset miliknya koperasi itu miliknya desa. Yang saya pahami sepertinya beliau belum bisa membedakan antara koperasi dan bangunan koperasi, kira-kira kayak gitu. Nah, Kang Endi mungkin dinamika di Kuningan kayak apa nih? Kang Endi silakan dibagikan cerita supaya malam hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Pak Kades kita juga jadi paham, oh ternyata yang di gedung di sana itu jebule ya banyak yang nggak mudeng, atau kemudian ya karena
pengen pengen punya prestasi di hadapan presiden, makanya pura-pura bego atau memang bego beneran. Monggo Kang Edi. Silakan Kang Edi. Ya mungkin kalau saya sharing sedikit Pak, yang terakhir ini adalah ini sedang menyusul peraturan presiden dan Perpres untuk tata kelola. Ini saya sharing di ini chat ininya, di chat roomnya saya share, nanti mungkin bisa di-download kalau mau dibaca. Ini draftnya ya, yang kita dapatkan juga dari teman-teman semua yang ada di grup-grupnya Koperasi Merah Putih. Mungkin juga dipelajarin. Ini Perpres, jadi karena nggak ada undang-undang kan ya tentang Koperasi Merah Putih ini, jadi dibuatlah Perpres. Peraturan Presiden tentang tata kelola. Mungkin ini bisa menjadi acuan dulu, sampai keluarnya yang sah gitu ya, ditandatangani. Ini kan masih draft. Tapi isinya mungkin nanti tidak akan jauh dari isi draft tersebut sih. Berarti update-nya Perpres ya, bukan Inpres ya? Perpres Pak. Oke. Perpres tata kelola. Ini saya share, nanti silakan dibaca-baca. Ya memang semuanya agak bingung karena masalahnya gini, selama 2 tahun ke depan yang mengelola koperasi ini kan Agrinas. Itu sudah confirm semua. Itu yang mengelola itu Agrinas. Jadi bisa dibayangkan semua pendapatan di desa akan masuk ke Agrinas selama 2 tahun, dan Agrinas akan bagi hasil ke koperasi gitu ya, baru ke desa gitu, ceritanya seperti itu. Yang membayar angsuran 3 miliar itu juga dari dana desa. Masalahnya kan di sana sebenarnya. Desa yang nggak tahu apa-apa, ya harus bayar gitu. Yang nggak minjem disuruh minjam. Yang harusnya jatahnya di desa disuruh buat ngangsur kan gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Ini yang membuat semua orang juga bingung. Gitu. Jadi teman-teman di kementerian juga sebenarnya ya, kalau saya sampaikan di sini ya, memang bingung sih. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan semacam lingkaran bisnis ekonomi yang belum ada aturannya kan. Memang kalau kita telusurin dari sisi waktu awal pembentukan ini kan nggak ada studi akademisnya, nggak ada proyek gitu ya. Jadi harus bangun semua gitu. Yang tadinya desa ditambah kelurahan lagi, ya kan? Awalnya kan seperti itu. Ada sekian 10 desa, sekian 10.000 desa, kemudian ada sekian kelurahan, ya sudah digabungkan semua, jadi menjadi koperasi desa kelurahan. Itu kan maunya di pimpinan negara kan seperti itu. Jadi itu udah konsekuensi kan, artinya sudah dibuat seperti itu ya mau nggak mau kan, kalau kita nggak mendukung, kalau ini gagal, yang rugi kan kita juga, yang bayar pajak APBN kita ludes semua. 3 miliar kali 80.000 itu kan 240 triliun kan. Kalau 240 triliun itu ibaratnya kalau kita kumpulkan di desa itu ada desa-desa yang kita anggap potensi, adapun provinsi ya yang sebenarnya bisa bikin pabrik, manufaktur seperti yang macam-macam gitu ya. Itu kayaknya Indonesia udah bisa selangkah lebih maju dibandingkan habis ini buat gerai gitu ya, buat koperasi gitu, bikin bangunan yang mungkin nggak jelas. Kita lihat di sosmed kan ada yang di gunung, di pantai, di hutan gitu. Jadi memang itu diarahkan untuk percepatan, tapi tidak diketahui langkah-langkahnya yang tepat itu seperti apa. Jadi artinya di desa itu ya daripada nanti nggak cair anggaran desanya gitu ya udah kita bangun aja, yang penting ada tempat lah. Kan maunya seperti itu. Jadi nggak ada analisa tentang apakah tempatnya harus ramai, dekat dengan rumah penduduk, syarat-syaratnya itu nggak ada. Bahkan kita kalau misalnya mau telusurin lagi hasil bangunannya itu yang sampai saat ini mungkin kepala desa juga akan takut untuk tanda tangan serah terima. Ya saya yakin itu. Karena apa? Itu bangunan kalau udah tanda tangan tanda terima, berarti kan sudah diserahkan ke desa. Yang kemudian 2 tahun lagi ambles gitu. Sengnya rusak, ya kan? Dindingnya hancur. Ya speknya nggak sesuai, itu tanggung jawabnya di mana? Apakah desa yang tanggung jawab? Karena udah serah terima kan? Yang membangun itu kan udah lepas tangan. Saya pikir banyak kepala desa juga nggak pernah tanda tangan serah terima itu. Termasuk mobil gitu ya. Mobil itu truknya nanti kalau rusak servis di mana? Itu belum ada yang tahu. Maaf Pak Endi, Ya. dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ini juga
saya memikirkan kelemahan juga nih Pak, apa ya, ketidaksiapan atau apa ya, itu dua, menurut saya memang dari yang saya amati dari tadi sebelum pertemuan ini saya sudah punya dugaan dua kelemahan utama. Yang pertama, nggak ada grand design ya Pak untuk Jadi ya memang betul Kopdes Bu. ini. Yang kedua, nggak ada maksudnya tata kelolanya belum ditata. Dua kelemahan itu menurut saya ya Pak Endi ya, betul kah? Ya itu memang kenyataannya seperti itu. Bikin dulu, mikirnya belakangan gitu. Kan ada kita menjalankan bisnis yang begitu. Bikin dulu, yang penting jalan dulu. Aturannya nanti baru dibikin. Bisa jadi seperti itu. Ya contoh itu kan biasanya berbasis teknologi ya. Contoh kayak Gojek misalnya. Gojek itu nggak ada aturannya. Dia bikin dulu kan, jalan dulu. Baru muncul aturan transportasi tentang Gojek dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kok biasanya kan maksudnya pengalaman tentang kooperasinya tidak ada. Cuman yang ini nggak lumrah gitu loh, nggak biasanya. Jadi agak membingungkan. Nah itu ketika kita bicara soal agreement saya akan men-take over bisnisnya selama 2 tahun, berarti peran pengurus, pengawas dan sebagainya itu bagaimana? Kok nggak ada dirundingkan gitu loh. Runding, kan kalau kita menjalankan bisnis, di sini kan milik koperasi. Koperasi itu kan diwakili oleh pengurus pengawas. Yang menjalankan itu orang lain gitu. Nggak ada rundingan antara mereka itu nggak ada, nggak duduk bareng. Itu yang kita juga bingung kan. Jadi harus ngomong seperti apa. Di kementerian udah pasti nggak bisa menjawab itu, apalagi di level dinas. Karena memang didesain itu seperti itu. Karena apa? Takut kalau nanti misalkan kepala desa nggak jalan gitu. Takut nggak jalan, tapi kenapa dibikin kan gitu? Takut diserahkan 3 miliar kepada desa untuk membangun koperasi, takut nggak jalan, takut nggak bisa mulangin, akhirnya dia ambil sama Agrimas kan. Tapi maksudnya itu antisipasi dari sisi pemerintah, melihatnya bahwa wah ini perlu resiko kalau 3 miliar dicairkan kemudian disalahgunakan, akhirnya bablas gitu ya, semua habis gitu. Akhirnya diserahkan ke Agrimas yang tanda kutip belum tentu juga punya pengalaman mengelola sekian banyak. Jadi ya ini kembali lagi, ini kan diskusi apa ya, ringan lah ya dengan teman-teman semua juga di gerakan koperasi juga sama, melihat bahwa banyak kelemahan, tapi ini kan sudah terjadi artinya kita harus bantu kan supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tadi pikirin yang negatifnya kan banyak ya, seperti tadi kan kita bilang ini mobil itu sedang melaju gitu, sedang kencang-kencangnya gitu di gas, belum ada yang mikirin soal remnya, soal bensinnya, soal jalan di depan itu ada jurang atau enggak, semuanya itu kayak kabut, tapi mobil ini sedang melaju lagi bergerak cepat, nggak bisa direm karena kita nggak tahu ini rem itu bakal berhenti atau enggak gitu. Bensinnya pun kita nggak tahu 3 miliar itu cukup nggak buat 2 tahun 3 tahun gitu ya, nggak ada yang tahu karena ini sedang berjalan kan. Jadi kita hanya bisa mengawal, ngasih saran juga, ini ya sekedar kayak diskusi kita ini juga termasuk kasih saran, mudah-mudahan teman-teman itu melihat kan, mendengarkan ini. Jadi kalau misalnya bicara soal nanti tata kelola harus seperti apa, nah ini ada perpresnya lagi disusun, tata kelola seperti apa dan sebagainya. Salah satunya kan bahwa Kopdes ini kan harus berbasis ke teknologi juga, ada digitalisasinya, bagaimana anggotanya itu terdaftar dan seterusnya, itu sudah digariskan dari sejak awal. Jadi kita hanya bisa membantu dari situ kalau dari sisi kami sebagai yang menjalankan platform. Tapi kalau teman-teman di Kopdes ya sebenarnya banyak cara sih. Ya tentu harus mengawal, yang namanya pengurus pengawas harus mengawal ini walaupun tidak terlibat itu, memastikan Agrinas setelah 2 tahun ini serah terimanya itu mulus. Jangan serah terima 2 tahun kemudian bangunan Kopdesnya juga hancur. Belum kooperasinya ya, bangunannya gitu. Nanti diserahkan itu bangunannya sudah sennya lepas, dindingnya udah bobol gitu ya. Mobil yang tadinya ada truknya berapa biji menjadi 1, bannya hilang. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita nggak tahu nih 2 tahun lagi akan ada yang maintenance itu atau tidak. Karena barang itu barang import yang nggak ada bengkelnya di Indonesia. Spare part-nya juga belum tentu ada. Jadi resiko itu yang kita pikirkan. Ya, itu mungkin ya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi paling enggak malam hari ini kawan-kawan di chatting kita sudah di-share dari Kang Endi tentang rancangan Perpres ya. Jadi mungkin bisa dibaca-baca, Pak Kades juga mungkin bisa baca-baca lagi
ini kira-kira bacaan kedepannya akan seperti apa. Ibarat kata kalau umpama kita ngomong apa ya, membaca huruf Arab ini kayaknya ini ya Arab gundul lah ya. Jadi kira-kira kita perlu menerjemahkan apa tanda-tandanya ini bacaannya kayak apa kan kira-kira kayak gitu. Nah, tidak terasa kawan-kawan ini kita sudah 90 menit tapi kita masih mencoba memberikan ruang kalau memang akan ada yang memberikan respon atas forum kita pada malam hari ini tapi yang jelas bahwa forum bincang bincang malam ini akan kita selenggarakan tidak tentu hari apanya, tetapi lebih pada ketika ada topik yang menarik kita akan coba gelar bincang malam dengan dukungan dari tiga institusi ini. Silakan Pak Lurah, Pak Kades, kalau mungkin sudah sekilas membaca kira-kira ya apa gitu bahasanya Budiana tadi kan ya apa ini. Nah kalau Budiana tadi tanya ya apa iki, kalau saya ya jawabannya karena saya besar di Temanggung ya, oh iki trembelane kan gitu. Artinya harusnya ini ya barang yang nggak jelas kan gitu. Kira-kira itu kalau saya. Tapi monggo Pak Kades bisa Saya mencermati apa yang sudah disampaikan sekilas tadi. Saya mungkin fokus kembali ke inti. Sebenarnya pemerintah ini kurang serius memperhatikan desa itu paling utama. Programnya semuanya ke desa, tetapi desa itu belum dinilai sebagai sebuah potensi yang bisa digarap dengan baik. Nomor satu, tentang kepala desa dan perangkat desa itu statusnya tidak jelas. Itu negara berdosa itu kalau tidak segera memutuskan sesuatu. Karena kita itu apa sih? Kita ini pegawai negeri kek, P3K kek, atau apa itu membuat, ini melebar sedikit tetapi sebenarnya intinya ketidakseriusan bagaimana mengelola yang harus dilaksanakan di desa itu mengakibatkan kita melakukan sesuatu itu masih belum jelas. Nah, termasuk diantaranya KDMP ini. Terus kalau Bundes, saya pikir sudah jelas undang-undangnya, peraturannya dan segalanya. Tinggal bagaimana masing-masing desa itu memanfaatkan. Kalau di pemerintah lagi berkembang lagi antara koperasi dengan Koperasi Merah Putih dengan Bundes harus kerjasama dan segalanya jelas, tetapi implementasinya di bawah belum jelas. Saya pikir kami masih merasa bahwa karena ketidakjelasan regulasi itulah mengakibatkan kami di desa itu bingung. Suatu ketika ada pelatihan di Jogja di Depdagri itu dipeseni, tolong kepala desa hati-hati ya, jangan mudah tanda tangan tentang serah terima. Berarti kita itu dilepas. Lurahi kon hati-hati saja. Yang namanya hati-hati seperti apa? Kenapa saya ini anaknya Menteri Dalam Negeri tapi suruh hati-hati? Nggak dikasih kamu harus begini, 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 begini. Kalau nggak begini jangan. Harusnya begitu. Kalau kita hanya dipesani hati-hati, itu yang pelatihan satu kabupaten cuma 6 desa. Yang lain nggak pelatihan. Nggak dikasih pesen dong. Gitu. Maksud saya itulah. Jangan sampai, betul kata Mang Endi tadi, kita ini suruh hati-hati, tapi nggak jelas. Sekarang ini aset-asetnya semua atas nama ketua KDMP. Terus atas nama KDMP ketuanya, terus kemudian segalanya yang tanda tangan. Kita hanya mengetahui saja. Nah, saya sudah sering tanda tangan ini. Makanya, wah ini untungnya saya tinggal 7 bulan lagi jadi kepala desa. Saya sudah, tapi bisa jadi setelah 7 bulan saya dipanggil karena tanda tangan itu. Karena inilah kami emang ada kemampuan saya, ada kemampuan seorang kepala desa untuk hati-hati. Kalau nggak tanda tangan memang dibiarin saja. Sementara Pak Dandim aja cerita, kalau saya lagi Zoom, saya ini deg-degan. Ada suatu saat kami mengikuti acara Zoom, setiap hari Selasa nasional itu ada Zoom. Terus kemudian ada salah satu Dandim yang salah ngomong. Kamu diberi pangkat, diberi jabatan, laporan nggak jelas. Di Papua saja kamu katanya gitu.
Makanya Dandim tuh deg-degan tentang ini, Pak. Saya dengar sendiri gitu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, inilah hidup di alam sekarang. Tapi sudah sering deg-degan, jadi saya udah biasalah. Ngomong cilik mesti apake ya sudah kayak seperti ini. Semoga itu ini masukan-masukan yang bagus sehingga kita ke depan bisa lebih hati-hati. Terima kasih, mungkin masukan saya itu. Matur suwun, Pak Bapak Ibu. Kades, mungkin Siap. apa sekaligus penutup ini, saya Siap. ingin tanya ke Pak Kades nih. Siap. Taruh kata memang ada dana 3 miliar yang itu kemudian 6 tahun, berarti kan 1 tahunnya 500 juta. Yeah. Menurut Pak Kades, kalau 500 juta tiap tahun dikasih ke BUMDes sama kemudian mengikuti polanya KDMP itu kira-kira manfaatnya nggak desa ki luwih manfaat sing ndi? Nah, kan aturannya yang sudah jelas itu, Bundes. Bundes itu lebih jelas, kepala desa mampu untuk mengelola, tinggal rapatnya yang baik, ambil keputusan yang baik, didampingi yang baik, lebih jelas. Terus kalimat 500 itu dari mana? Saya tuh dari DD saya 1,1. Sekarang dapatnya 373. Itu berarti sudah 700 lebih. 700. Kalau dikalikan 6 itu sudah 4 M. Jadi Nah, itu. kalau umpama 4 M itu dikasih selama 6 tahun ke BUMDes, kira-kira BUMDesnya sampean ya wis ngedapi-dapi kudune. Kalau dikelola dengan baik. Kalau Iya. dikelola dengan baik. Sementara DD sendiri itu banyak pesanan. Ada 20% untuk inilah, untuk itu. Maka Prabowo pernah bilang, kenapa desa itu setiap tahun dapat 1 miliar, bikin jembatan satu aja nggak bisa. Oh, gimana mau jembatan? Stunting di situ, BLT di situ, ketahanan pangan di situ. Emang 1 miliar kepala desa berhak mengelola 100% kita mau kita. Ada musdes, nggak ada gunanya itu. Karena semua sudah diplot dari sana. Saya pikir itu, Bang. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mas Siap. Lurah. Siap. Ini malam hari ini acara perdana kita kayaknya menarik, ini ketemu akademisi, bisa membedah dengan dengan keilmuannya, kemudian ada praktisi-praktisi yang juga ketemu dengan kondisi lapangan dan seterusnya. Semoga forum ini kita bisa sering-sering kita adakan dalam konteks semangat. Untuk bincang malam ini konsepnya adalah lebih pada penguatan ekonomi desa. Di luar dari itu kita tidak akan memperbincangkan di bincang malam. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tidak terasa ini udah lebih dari 90 menit kita berbincang. Kita berikan kesempatan closing statement untuk para pemantik diskusi kita. Kita mulai dari Bu Diana, Kang Endi, nanti Mas Sela. Silakan, Ibu. Closing saya satu aja, Pak. Tetap semangat. Terutama Pak Kades dan kawan-kawan. Kami dari akademisi mencoba mengamati dulu, Pak. Kemudian dari sisi ilmu kami, nanti semoga kami bisa memberikan masukan. Itu aja dari saya, Pak Suryo. Tetap semangat, Pak. Oke, terima kasih. Kang Edi, silakan. Ya, dari kami juga sama, saya sendiri juga mendukung kalau ini tetap harus jalan dan kita mendukung cara-cara yang benar untuk ya mengantarkan sampai tujuan. Tujuannya itu adalah kesejahteraan ya. Kesejahteraan di desa itu harus diwujudkan, tapi dengan cara-cara yang baik dan benar gitu. Itu yang kita dukung. Ya, semangat semuanya. Oke, terima kasih. Mas Sela, moga. Ya, harapan dari saya pada akhirnya BUMDes dan KDMP dua badan usaha ini bisa membangun desa sampai semaksimal mungkin. Itu saja. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apresiasi kepada kawan-kawan yang sudah bergabung, baik yang dari BUMDes maupun dari KDMP. Saya berharap pertemuan-pertemuan berikutnya partisipasi aktif kawan-kawan, mungkin bertanya, memberikan pendapat, atau kemudian menyanggah pendapat dari para pemantik diskusi kita ini bisa kita hidupkan di forum bincang malam berikutnya.
Saya pikir itu kembali saya tegaskan bahwa forum Bincang Malam ini akan kita jadikan forum untuk diskusi ekonomi dan bisnis desa. Bahwa kemudian ini apakah UMKM, apakah BUMDes, apakah KOPDes, atau kemudian Badan Usaha Milik Petani dan seterusnya, itu bagian dari nanti kita akan cari topik-topik yang menarik untuk kita bersama. Saya pikir itu, terima kasih kawan-kawan pemantik diskusi, Ibu Diana, Kang Endi, kemudian Mas Sela dan juga Pak Kades yang sudah memberikan testimoninya, tadi bahasanya Bu Diana memberikan testimoninya, setidaknya teman-teman yang dari kampus atau akademisi ini bisa melihat bahwa oh sudah ada hipotesanya nih, oh ketemu nih ada jawaban-jawaban seperti ini dan semoga bisa menjadi diskusi di kampus untuk kemudian mencoba memberikan gagasan, pemikiran atau solusi-solusi apa yang bisa bermanfaat untuk desa-desa kita di seluruh Indonesia. Sampai di sini salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti Bincang Malam. Acara ini didukung oleh Universitas Merdeka Malang, aplikasi Saktilink, dan Vita Accounting. Oh